Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Surya Rahmat. Surya akan memberi pencerahan tentang budidaya madu klulut. Kali ini cara pembuatan sarang. Karena sarang ini harus dibikin secara maksimal sehingga klulut akan betah dan nggak pergi, nggak kabur kerasan di sarangnya yang kita buat ini. Yaitu kita akan pembuatan seperti ini. Nih, jadi satu. Untuk membuat lubang tengahnya, perhatikan. Kita bikin secara simpel ya. Nah. Diusahakan lebar harus pas dua papan ini supaya kita nggak nyambung atau tidak mengurangi. Jadi setiap mau bikin kandang klulut ini harus diperhitungkan berapa lebar papan dapat ini. Nah, jadi nanti lebar panjangnya ngikut ini supaya tidak nyambung atau nembel ya, atau mengurangi. Jadi kita pasang seperti ini. Nah, nanti akan jadi seperti ini ya. Kita simpel saja, nggak perlu saya contohkan cara makunya. Mungkin Pakcik, Makcik, Bujang dan Dara semuanya ya bisa melakukan pembuatan seperti ini. Alat-alatnya yaitu cukup gergaji. Penyiku nggak ada penyiku karena ini bukan tukang ya, bukan tukang kayu. Maka Pakcik, Makcik pun di rumah kalau nggak ada alat, nah, bisa menggunakan alat ala kadarnya. Gergaji pun bisa dapat pinjam. Yang penting ini bisa untuk menyiku. Kalau kita pinjam siku ya, penyiku nggak ada yang bisa, nggak ada yang punya maksudnya. Tinggal gini, nah ini di press, indah rata. Pensil pun nggak ada. Nah, baru kita potong. Ya. Nah, sekarang kita turunkan yang mau kita kasih kotak karena ini belum ada kotaknya. Dan madu belum bisa naik. Kita lihat contohnya. Nah, Pakcik, Makcik, Bujang dan Dara. Ini lebah klulut, agak garang ya. Berat. Dari hutan bawahnya, malam hari. Inilah madu. Nanti kita akan potong pakai sinso karena pembuatan kotak, peletakan kotak ini harus press. Ini terlalu jauh, jadi nanti tidak akan cepat naik ya, tidak akan cepat naik. Setelah sebulan kemudian nanti ya kita buka bersama, langsung kita panen. Sekarang kita tinggal maku-maku ini, lalu kita kasih tutup. Nah, tapi berhubung ini terlalu jauh, madu ini dengan kotaknya, maka kita akan potong dulu. Sampai press ke madu. Oke, udah. Pakcik, Makcik, Bujang dan Dara. Ini udah press dengan madunya nih. Manis. Baru kita pasang. Ah, ini baru pas. Kita lihat tengahnya. Oke. Siap dipaku.
Oke, sudah beres. Tinggal kasih plastik. Plastik, keramik sebagai tutup, gabus bekas. Sebelum dikasih keramik atau gabus, tutup dulu pakai kain plastik yang putih untuk menengok. Nanti kita sewaktu-waktu pengen nengok udah naik kah belum, jadi dia nggak lengket, nggak nempel malamnya tadi. Nah, tinggal kita potong menurut ukuran. Nah, nanti sebulan 2 bulan, seminggu 2 minggu bisa kita tengok. Nah, cara pembukaannya. Setelah ini kita cukup tutup dengan busa. Apa gunanya busa ini? Jadi nanti pori-pori, lubang-lubang yang bocor, dia akan tertutup setelah kena beban keramik ini. Nah, ini keramiknya. Udah beres. Ya. Jadi kita tidak perlu bikin kotak yang rumit macam kemarin yang telah saya jelaskan waktu lalu. Nah, ini sudah cukup selesai ini. Jadi pengerjaan sangat simpel. Sekarang saatnya kita naikkan ke tempat semula. Supaya dia yang keluar masuk ya. Masuk kembali karena sudah banyak sekali. Coba kita lihat. Itulah. Nah, inilah lebah atau kelulut ya. Kalau di bahasa Jawa namanya klenceng ya. Klenceng hutan. Besar dia. Ini lihat nih. Ah. Tenang tapi, tenang. Nggak usah dikacau, nggak usah dijahat. Dia baik sama kita. Hanya perkenalan aja. Kita naikkan kembali. Jadi berat. Oke, udah beres. Nanti ini ditimpa ya. Timpa batu. Lihat, udah masuk semua. Lihat. Nah. Berlomba-lomba ya, berebut pintu masuk. Masuk kamar. Kamar madu. Bukan kamar sembarang kamar, tapi kamar madu. Bukan kamar bulan madu. Nah, ini tutup yang semula. Kita buang ya. Bisa digunakan yang lain nanti. Oke, Pak Cik, Mak Cik, Bujang dan Dare. Pada kesempatan ini kita sudah berhasil membuat sarang kelulut yang akan kita harapkan madunya. Oke. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Yaitu masih banyak tutorial yang akan saya sampaikan untuk pencerahan para Pak Cik, Mak Cik, Bujang dan Dare. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.